Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Jumpa lagi dengan Kakak Lince di pagi hari ini dalam siaran Sekolah Minggu Jemaat GKI Maranatha. Pagi ini kita akan melakukan siaran dan Sekolah Minggu yang akan dilayani oleh Kakak Inyo Sada dan diiringi musik oleh Kakak Alfredo. Iya, tanpa membuang waktu dan tidak mengurangi sukacita kita di pagi hari ini, kita akan mulai dengan sekolah minggu kita di pagi hari ini. Kita buka dengan beberapa pujian. Kita akan menyanyi 3 buah lagu, yaitu yang pertama Selamat Pagi Tuhan, dan hari ini harinya Tuhan, dan Besar dan Perkasa Allah kita. Selamat pagi Tuhan, aku pagi makasih sudah jaga saya hari ini bersinar, berbincang, bertambah rianya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji dan soraknya, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Pujian cinta padanya, hamba dan dalam lagi. Pujian cinta padanya, hamba dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, indahnya antara Allah dan aku. Pujian cinta padanya, hamba dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus penolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus kekuatanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus kawalanku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Baik adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, Kakek Nyu akan memimpin kita di pagi hari ini dalam sekolah minggu, Minggu 17 Mei 2020. Semua siapkan hati, pikiran kita, dan kita dapat berdoa kepada Tuhan mengawali sekolah minggu kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa mengawali sekolah minggu kita. Kita berdoa. Berdoa mulai. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk segala kebaikan dan cinta Tuhan yang selalu baru tiap pagi dan tidak pernah terlambat datangnya. Kami bersyukur untuk kasih, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan bagi kami semua, adik-adik sekolah minggu Jemaat GKI Maranatha Ardipura 13, bersama dengan kakak-kakak pengasuh, dan juga bersama dengan orang tua, papa dan mama, dan semua keluarga kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena boleh dan kebolehan kami, kuat dan gagahnya kami, tapi sesungguhnya karena kasih dan cinta Tuhan. Sehingga di pagi hari ini kami datang pada Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam sekolah minggu kami di saat ini. Seluruh sekolah minggu yang kami langsungkan di pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami dasari di dalam nama Bapa
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam terang Roh Kudus. Amin. Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. 1, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian jauh bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Shalom. Shalom. Iya. Adik-adik sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, tadi di awal Kakak Lince tanya apa kabar, semoga semua baik, semua dalam perlindungan Tuhan. Dan kakaknya juga harap adik-adik sekolah minggu di Jemaat Maranatha semua baik-baik. Kita sudah cerita tentang kematian Tuhan Yesus, kita sudah bicara juga tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan saat ini kita akan bicara tentang penampakan Tuhan Yesus. Kakaknya mau tanya untuk adik-adik sekolah minggu, berapa kali Yesus menampakkan diri kepada murid-murid? Tuhan Yesus menampakkan diri sebanyak 10 kali. Yesus menampakkan diri sebanyak 10 kali. Pertama, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kedua, Yesus menampakkan diri kepada beberapa perempuan. Kakaknya nanti akan sudah ketengah tanya minggu depan. Yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus. Yang keempat, Yesus menampakkan diri kepada 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Yang kelima, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid tanpa siapa? Tanpa Thomas. Yang keenam, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid bersama Thomas. Yang ketujuh, Yesus menampakkan diri kepada siapa? Kepada siapa? Ayo kata. Tadi itu kepada murid-murid bersama Thomas, tanpa Thomas, berikut kepada murid-murid. Sekarang ini kita belajar tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai danau Tiberias yang saat ini kita belajar dari Injil Yohanes 21. Yang ke-8 Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara.
Yang ke-9, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus. Dan yang ke-10, Yesus menampakkan diri waktu Yesus terangkat ke surga. Pagi ini kita belajar tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Coba kita lihat di bagian pembacaan firman Tuhan. Di pantai Danau Tiberias itu berkumpul berapa murid? Alkitab tadi catat ada berapa murid? Ada 7. Yang pertama itu disebut di sini Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana di Galilea yang disebut Bartolomeus, Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Jadi semua ada 7 yang disebut. Kalau kita baca tadi di ayatnya yang kedua. Pada saat itu Simon Petrus bilang sama dia teman-teman seperti begini. Saya mau pergi tangkap ikan saja. Murid-murid yang lain juga bilang begini. Kalau begitu kita juga ikut kau pergi tangkap ikan. Kita juga pergi untuk tangkap ikan. Murid-murid mulai mengikuti Simon Petrus, dong ikut dong punya teman ini untuk pergi tangkap ikan. Mereka pergi pagi-pagi dengan perahu, mereka pergi bawa jala, mereka bawa seluruh perlengkapan di dalam perahu dan pergi tangkap ikan. Murid-murid Yesus tidak menangkap apa-apa. Kenapa sampai dong tidak dapat ikan? Padahal kita tahu toh murid-murid itu kan mereka punya latar belakang itu sebagai nelayan. Mereka itu hebat dalam mencari ikan, melaut, semua itu mereka hebat. Tapi mengapa pada saat itu mereka tidak dapat apa-apa? Sepanjang malam tidak dapat apa-apa. Murid-murid ini ada dalam keadaan yang gelisah. Murid-murid ini ada dalam keadaan yang tertekan. Murid-murid ini ada dalam keadaan yang apa? Merasa cemas, merasa kehilangan. Sekalipun Yesus sudah hampir 3 kali mau tampakkan diri, tapi mereka terus berada dalam rasa kehilangan. Mereka rasa bahwa seorang figur, seorang penolong, teman yang baik, yang tiap hari sama-sama dengan mereka selalu buat mujizat sudah tidak ada. Sehingga latar belakang sebagai nelayan ini mereka kembali lagi ke sana sebagai pencari ikan. Petrus bilang begini, "Ayo sudah biar saya mau pergi cari ikan saja sudah." Murid-murid yang lain bilang begini, "Ayo sudah kalau begitu tong juga ikutku sudah." Ini menunjukkan bahwa mereka berada dalam kondisi yang merasa kehilangan, cemas. Ayo sudah biar kembali lagi ke dalam pekerjaan lama sebagai nelayan supaya hibur kita tiap hari, kita tidak sedih, tidak rasa kehilangan. Mereka pergi tapi tidak dapat apa-apa. Sesungguhnya Yesus ingin menyatakan kuasa Yesus yang besar. Yesus mau kasih tunjuk bahwa Yesus sesungguhnya bangkit dari antara orang mati, dan kuasa kebangkitan itu akan memberikan mujizat, akan menyatakan bahwa sesungguhnya Yesus ada dan Yesus sanggup menjawab semua kebutuhan. Sehingga murid-murid tidak dapat ikan karena Yesus mau buat mujizat lewat kebangkitan Yesus melalui proses penampakan. Ya adik-adik sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, Danau Tiberias itu disebut Danau Galilea yang dikenal juga dengan nama Danau Genesaret. Nama ini diambil mengikuti nama Kaisar Tiberius sehingga dong sebut Danau Tiberias. Yesus tahu tempat itu, Yesus tahu danau itu. Yesus tahu karena tiap hari Yesus ada di sana. Pagi-pagi hari ketika matahari menyingsing di ufuk timur, Yesus jalan dan Yesus pergi berdiri di pinggir pantai. Yesus mau menampakkan diri. Yesus berdiri di situ dan Yesus lihat ke laut begini dong, ada pelan-pelan pulang ke darat, tarik dong perahu dong, ada tarik jala. Yesus tanya sama dorang, Yesus bilang apa? Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Yesus tanya, adakah kamu punya ikan? Mereka bilang tidak ada. Coba kamu bayangkan orang pulang capek-capek dari malam kerja sudah tidak dapat apa-apa. Baru tiba-tiba orang tanya, mari sini kasih ikan, datang sini saya juga makan ikan. Itu kalau kita bagaimana? Itu mayone. Itu baru pulang capek-capek begini baru tanya ikan padahal tidak dapat apa-apa.
Tapi karena Yesus yang minta, adakah ikan lauk pauk sama kamu? Mereka bilang tidak ada. Yesus bilang begini, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan peroleh. Ketika mereka tebarkan jala di sebelah kanan, tidak jauh, Yesus cuma bilang, ya kado masih di laut-laut situ. Yesus bilang, tebarkan jala di sebelah kanan. Ketika mereka mulai tebarkan jala di sebelah kanan, langsung mereka tidak sanggup lagi tarik jala itu karena penuh dengan ikan-ikan besar. Jumlahnya 153 ekor ikan. Sampai murid-murid yang ada di situ dekat untuk bantu tarik. Itu dong belum tahu kalau itu Tuhan Yesus. Tiba-tiba begini, Yohanes itu adalah murid yang dikasihi Yesus. Yohanes berdiri, baru Yohanes bilang, Petrus, itu Tuhan. Petrus karena lihat Yesus, langsung Petrus pakai baju, Petrus masuk ke dalam air dan duluan ke darat. Kenapa Petrus pakai baju? Karena dong di laut sana itu orang nelayan itu lebih baik buka baju supaya bergerak itu cepat-cepat. Tapi ikan juga langsung dong tarik jala itu cepat, tidak berat-berat. Kalau basah baju kan berat toh, jadi dong buka. Jadi pada saat itu dia pakai baju, dia lompat ke laut, langsung dia berenang sampai ke darat. Dan pada saat itu mereka tiba sampai darat, begini sudah ada api arang, di atas ada roti, ada ikan. Baru Yesus suruh dong bawa ikan yang baru dong tangkap itu lagi, dong bakar lagi di situ, baru Yesus bagi ke semua murid-murid. Yesus bagi ke sana supaya mereka makan. Di situ murid-murid tidak mampu lagi bertanya orang ini siapa, karena mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan, itu adalah Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Apa cerita yang hari ini kita dengar dan apa yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan saat ini? Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, Jemaat GKI Maranatha Ardipura 13 dari week 1 sampai dengan week 11. Bersama juga dengan orang tua dan kakak-kakak pengasuh. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus memberikan harapan baru. Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi para murid supaya murid-murid ini dapat menjalankan tugasnya sebagai rasul. Sehingga ketika Yesus bilang, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Ketika tarik itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengangkat kekhawatiran para murid. Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi murid-murid supaya murid-murid mampu berdiri sebagai rasul untuk memberitakan keselamatan bagi banyak orang. Mau menyampaikan kepada banyak orang bahwa Yesus sudah mati, Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri sebagai bukti. Yesus hadir, Yesus tahu apa yang murid-murid perlukan. Murid-murid itu latar belakangnya kan nelayan, cari makan kan di laut. Sehingga Yesus memberikan kecukupan, Yesus memberikan berkat melalui pekerjaan mereka. Yesus tahu apa yang murid-murid perlukan. Yesus tahu sehingga Yesus memberikan mereka berkat melalui banyaknya ikan dengan jumlah 153 ekor. Untuk adik-adik sekolah minggu, untuk mama, untuk bapak, untuk kakak-kakak pengasuh, dan untuk semua orang, Tuhan Yesus juga tahu apa yang kita perlukan. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Tuhan Yesus selalu hadir. Tuhan Yesus selalu menyatakan berkat. Tuhan Yesus selalu menyatakan mujizat bagi kita di tiap waktu. Menunjukkan bahwa Yesus sudah bangkit. Buktinya adalah Yesus menampakkan diri. Lewat penampakan itu buktinya lebih besar dan lebih jelas lagi ketika kita memperoleh berkat makan, kita memperoleh berkat minum, kita dapat memperoleh pakaian. Walaupun semua itu sederhana biasa saja, mungkin tidak bagus, tapi itu membuktikan bahwa Yesus hadir, bangkit, menampakkan diri dan menyatakan berkat supaya kita percaya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus menampakkan diri untuk memberikan keselamatan, memberikan jaminan buat adik-adik sekolah minggu. Yesus hadir ketika para murid tidak mendapatkan hasil apa-apa. Yesus hadir ketika murid-murid sudah tidak mampu lagi melakukan apa-apa. Padahal dong ini orang-orang, mau dibilang dong orang-orang lincah-lincah, hebat-hebat di laut. Tapi pada saat itu mereka tidak dapat apa-apa. Lalu Yesus yang memberikan berkat. Kita juga, sekalipun adik-adik sekolah minggu, kakak pengasuh, dan banyak orang itu yang pintar-pintar bisa mampu buat apa saja. Tapi tanpa campur tangan Tuhan kita tidak dapat buat apa-apa.
Tanpa campur tangan Tuhan Yesus sendiri, tanpa kita mengakui bahwa sumber kekuatan itu berasal dari Yesus, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, selincah apapun kita, kita tidak akan memperoleh apa-apa. Mengapa? Karena kita tidak mengakui bahwa Yesus sumber kekuatan. Tapi kalau kita mengakui Yesus sumber kekuatan, kita mengakui bahwa Yesus itu bangkit, kita mengakui bahwa Yesus menampakkan diri dan menyatakan kuasa buat kita semua, maka seburuk apapun, sekurang apapun, setidak bisa apapun, Yesus sanggup memberikan kemampuan, Yesus sanggup memberi kekuatan, bahkan Yesus sanggup memberi berkat-berkat buat kita. Supaya apa? Supaya iman kita, percaya kita semakin besar pada Tuhan. Supaya terus kita juga menjadi saksi, yang intinya ketika Yesus sudah tampakkan diri pada murid-murid, Yesus memberikan bukti lewat ikan, banyaknya ikan, itu adalah berkat. Dan juga Yesus mau menampakkan diri pada kita. Kakeknya mau bilang firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang apa? Kalau kita makan di rumah, walaupun makan tidak banyak, hanya mungkin makan sayur dengan nasi atau makan nasi saja, tapi kalau kita makan juga dengan ikan, dengan sayur, makanan yang enak-enak, di situ membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus menyatakan berkat tiap waktu, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tiap hari menampakkan diri bagi kita. Kalau kita dapat berkat tiap hari, kita dapat baju baru, kita dapat boleh makan tiap hari, masih hidup sampai sekarang, teristimewa nafas hidup. Coba semua tarik nafas dalam-dalam, tarik dalam-dalam baru kita buang. Itu menunjukkan bahwa Yesus hidup dan Yesus menampakkan diri buat kita tiap-tiap hari. Kita harus tetap percaya, kita harus tetap yakin bahwa Yesus itu sudah bangkit, dan lewat kebangkitan, penampakan Yesus, ada berkat-berkat yang Tuhan Yesus sediakan buat adik-adik sekolah minggu di rumah, buat bapak dan mama lewat pekerjaan, buat kakak pengasuh, dan buat seluruh orang yang ada di dunia. Asalkan kita percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Ya, kita akan menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang, dan Yesus itulah satu-satunya merespon cerita kita di hari ini, pembelajaran firman Tuhan kita. Ku menang, ku menang. Kita menyanyi semua. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam kemenangan. Ku menang atas segala setang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Kamu besar di mana? Di surga. Puji Tuhan. Kamu besar di mana? Di surga. Baik adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, dan juga kakak-kakak pengasuh, orang tua yang kami kasihi. Setelah dari cerita kita di pagi hari ini dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14, cerita tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Di sana ada juga kita cerita tentang 153 ekor ikan. Oke, kakak pengasuh sebelum mulai, kakak pengasuh tanya, siapa murid yang bilang begini? Saya mau pergi ke sana tangkap ikan saja. Terus murid-murid yang lain ikut. Siapa? Ayo jawab. Siapa? Simon Petrus. Kita tepuk tangan dia. Simon Petrus yang bilang dia mau pergi tangkap ikan saja. Baru murid-murid semua ikut dia. Pagi-pagi benar ketika matahari terbit menyingsing di ufuk timur, siapa yang hadir? Tokoh yang luar biasa, yang hebat, yang bangkit dari antara orang mati, yang berdiri di pantai. Itu siapa dia?
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus suruh tebarkan jala. Berapa jumlah ikan? Coba jawab. 153 ekor. Tepuk tangan untuk anak-anak sekolah minggu jemaat GKI Maranatha Artipura 13. Iya, di sini ada gambar ikan. Kakak pengasuh sudah bagikan ke semua adik-adik sekolah minggu. Sudah ya, di masing-masing week sudah dapat. Kalau yang belum dapat nanti kakak pengasuh kasih. Tapi pastinya semua sudah dapat. Di sini ada ikan, adik-adik akan mewarnai ikan. Ada ikan. Adik-adik akan tulis di atas ini nama dari week mana. Setelah itu adik-adik tulis angka 153. Itu jumlah ikan. Baru adik-adik kasih warna ikan ini. Bisa, semua adik-adik sekolah minggu harus warnai. Kasih warna ikan, terus tulis kelas ya, kakaknya lupa. Nama asal week kelas. Ya, warna ikan. Di sini ada tulisan iktus. Iktus. Apa ya? Oh iya, kakaknya akan kasih tahu. Ikan adalah simbol atau lambang gereja kuno di mana? Ikan adalah simbol atau lambang gereja kuno. Dalam bahasa Yunani disebut iktus yang ada ini. Ini bahasa Yunani disebut iktus. Yang kepanjangannya dari istilah Yesou Kristus Theos Huios Setor. Ulangnya nanti kakak pengasuh sudah bagi jadi lihat. Yang kepanjangannya dari istilah Yesou Kristus Theos Huios Soter. Artinya Yesus Kristus anak Allah penyelamat. Iktus artinya Yesus Kristus anak Allah penyelamat. Itu adalah lambang gereja kuno. Jadi kalau gambar ikan ini adalah lambang gereja kuno yang artinya Yesus Kristus anak Allah penyelamat. Akan diwarnai oleh adik-adik sekolah minggu, tulis nama, asal week, dan kelas. Kakak pengasuh akan ambil di rumah setelah adik-adik warnai. Nah, seperti itu yang dapat kakak pengasuh kasih tahu. Dan ingat ayat emas, adik-adik perlu hafal dan perlu tulis di samping sini. Terangkat dalam kitab Injil Yohanes yang tadi pembacaan pasal 21 ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6 berbunyi seperti begini. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Sekali lagi kakeknya baca ayat emas sebagai ayat hafalan buat adik-adik pada ayatnya yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ya, itu sebagai ayat emas dan ayat hafalan untuk adik-adik di rumah. Dan kita akan berdoa, mengucap syukur untuk Tuhan. Kita berdoa untuk kesehatan kita. Kita berdoa untuk aktivitas kita di hari esok walaupun masih libur. Dan kita berdoa untuk kondisi tanah Papua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua kebaikan dan cinta Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup, Tuhan menyatakan segala kasih dan kuasa Allah itu berlaku dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan menjaga kami dari malam hingga di pagi hari ini. Tuhan memberikan kehidupan bagi kami di hari kudus-Mu, hari yang istimewa bagi kami karena kami dimenangkan lewat kebangkitan Kristus. Terima kasih karena kami sudah belajar dari firman Tuhan. Tuhan Yesus menjadikan hati kami sebagai tanah yang subur, supaya firman ini dapat tertanam dan bertumbuh menghasilkan buah, sebagai bukti bahwa kami melayani Tuhan dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk dapat mengaplikasikan itu lewat percaya kami bahwa Yesus telah bangkit, menampakkan diri,
dan lewat penampakan Yesus itu memberikan berkat-berkat dalam hidup kami sebagai tanda bahwa Yesus hadir tiap waktu dalam hidup kami. Berkati firman-Mu bagi kami, berkati kami supaya kami hidup dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Kami tidak diombang-ambingkan dengan kondisi dan keadaan yang membawa kami dalam keadaan yang takut, gelisah dan kecewa seperti yang dialami oleh para murid pada saat itu. Tetapi kami mampu berdiri, kami percaya bahwa Yesus bangkit dan Yesus sanggup menjawab setiap kebutuhan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati, jaga dan pelihara kami. Berkati semua kami adik-adik sekolah minggu dari week 1 hingga week 11, kakak-kakak pengasuh, bapak dan mama, dan semua orang-orang yang kami kasihi. Semua orang yang kami cintai dan yang mencintai kami. Supaya kami selalu hidup dalam kasih dan pimpinan Tuhan, selalu berada dan selalu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus yang baik, terpuji nama-Mu, karena kasih dan cinta-Mu bagi kami di sepanjang waktu. Kami berdoa untuk seluruh aktivitas kami di hari esok. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap aktivitas kami. Walaupun kami masih libur, tapi kami percaya seluruh aktivitas yang kami lakukan di rumah Tuhan akan pelihara, Tuhan akan menjaga, memberkati serta melindungi kami. Jauhkan dan hindarkan daripada kami segala susah, mara bahaya, kecelakaan, maut sekalipun, sakit penyakit, kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Yesus yang adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, penyelamat dan pelindung kami, akan selalu setia menjaga kami, membimbing kami kemanapun kami berada, supaya kami terus berada dalam kasih Tuhan dan kami terus memperolehkan jemahan tangan Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih karena kami sudah sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati kami supaya pada waktu-waktu yang akan datang, pada sekolah minggu yang berikut, kami dapat mengikuti melalui siaran Facebook GKI Maranatha Ardipura. Kami percaya Tuhan Yesus hadir bagi kami meskipun kami di rumah. Tapi kami akan mengikuti semua pelayanan sekolah minggu yang akan berlangsung lewat siaran Facebook GKI Maranatha Ardipura. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk kehidupan kami, orang tua kami dalam pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati papa dan mama, beri berkat melimpah, kasih dan cinta Tuhan hadir supaya kami terus hidup dalam kasih dan pimpinan Tuhan, dilimpahi segala berkat Tuhan. Berkati semua orang-orang kekasih kami, semua orang yang tidak kami sebut, kami mohon Tuhan memberkati, dan semua orang yang kami cintai yang bersama-sama dengan kami, yang mampu kami lihat, yang mampu kami sebut, kami mohon Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk situasi dan kondisi tanah Papua yang saat ini berada dalam kondisi yang tidak stabil karena sakit penyakit. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati, Tuhan Yesus akan menjamah, menyembuhkan kondisi dan keadaan tanah Papua buat semua orang yang sakit karena virus corona, semua orang yang tertekan, semua orang yang berkekurangan. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan kecukupan. Tuhan Yesus juga memberkati negara kami, bangsa kami Indonesia, supaya kami selalu ada dalam kasih dan pimpinan Tuhan melalui semua pimpinan-pimpinan kami. Kami taruh seluruh kehidupan dunia dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa bersama Yesus ketika kami melangkah, siapapun kami tidak dapat menutup jalan. Karena Yesus ada dan Yesus selalu siap untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini seluruh ungkapan syukur kami, ini seluruh permohonan kami. Kami percaya Tuhan Yesus mendengarnya saat ini. Ampunkan kami untuk setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita telah selesai pada hari ini. Kakeknya mau ingatkan, kita akan jumpa lagi di sekolah minggu yang akan datang pada hari minggu depan, tanggal 24 Mei 2020. Adik-adik tetap standby di rumah setiap hari minggu jam 7 pagi. Adik-adik ingat, jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan juga tetap di rumah. Berdoa dan percaya bahwa Tuhan Yesus menolong kita. Selamat hari Minggu, Shalom, sampai jumpa.